Kristus. Kembali kita berjumpa di dalam doa pagi kita hari ini. Mari saudara, saya mengajak untuk kita membangun mesbah doa pagi kita secara pribadi di hadapannya, sambil kita memuji dan menyembah Tuhan, karena Dialah juru selamat hidup kita, Dialah yang menolong hidup kita. Jadi kita harus selalu bersyukur dan selalu kita lebih mendekat kepada Tuhan, karena Dia adalah pemberi kehidupan. Dia adalah pembebas umatnya dari dosa, dari segala kelemahan. Dan kita percaya sepanjang hari ini, kalau kita mengawalinya dengan kita mencari wajah Tuhan, kita pasti akan Tuhan Yesus berikan kemenangan. Amin saudara. Kita akan berdoa sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, puji syukur Tuhan Yesus, pagi hari ini kami datang padamu Tuhan. Kami mengucap syukur lewat pagi hari ini. Sebelum kami mengangkat pujian dan sembah kami padamu, terima kasih Tuhan, kami mau mengatakan Engkau baik Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau berikan keselamatan buat kami, sehingga Tuhan Yesus Kau bangunkan kami dari istirahat kami, dan kami dalam keadaan tidak kekurangan suatu apapun. Dan kalau ada saudara jemaat-jemaat kami yang saat ini Tuhan lemah dan sakit, maupun di rumah sakit maupun di rumah ya Tuhan, dan juga mereka mungkin ada yang berbeban berat Tuhan pagi hari ini Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan akan menjamah Tuhan mereka yang lemah, mereka yang terbaring di rumah maupun di rumah sakit. Namun sebaliknya Tuhan, kalau mereka dalam keadaan Tuhan berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan, Tuhan berikan kekuatan. Pagi hari ini kami mau mengajak anak-anak-Mu, jemaat-Mu Tuhan, membangun mesbah doa pagi di hadapan-Mu, karena kami tahu Engkaulah sumber hidup, Engkaulah sumber segala-galanya, sumber keselamatan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tidak izinkan kuasa kegelapan iblis coba mengganggu ibadah doa pagi kami, baik kami yang melayani, baik jiwa-jiwa jemaat yang ada di rumah, di dalam keluarga, rumah tangga, anak-anak-Mu. Kami ikat, patahkan, kami hancurkan kuasa kegelapan ya Tuhan yang coba menawan hati pikiran kami hari ini. Kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Yesus, haleluya. Yesus, Kau kebenaran, amin Tuhan, yang menyelamatkanku, amin Tuhan. Kau memberikanku hidup dan pengharapan.
keselamatan buat kami Tuhan. Biarlah hari ini kami mau Tuhan maju terus Tuhan, lebih dekat lagi kepadamu, berkenan kepadamu. Kami mau hidup, kami mau menjalani hidup ini Tuhan. Kami mau terus mengandalkan kekuatan dan daripada firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu adalah perkataan-Mu Tuhan yang memberkati kami, yang memberikan Tuhan ketenangan, yang memberikan damai, memberikan kekuatan, memberikan pertolongan buat kami, terlebih memberi keselamatan buat kami Tuhan. Dan hari ini kami mau Tuhan menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau persembahkan pujian sekali lagi ya Bapa di hadapan-Mu. Biar Roh Kudus hadir di sini dan bertahtalah di dalam hati kami, mengubah hidup kami seperti-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dia menawan dan suci. Ya Tuhan Yesus Roh Kudus, penolong yang sejati dan suci. Amin Bapa. Ku rindu mendekat, mengerti hati-Mu, berjalan dalam kuasa-Mu, bekerjalah ya Roh Kudus. Bertatalah lebih lagi kepada kami Tuhan, lebih lagi. Urapan-Mu, lawatanmu yang kami perlu ya Tuhan. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku Roh Kudus. Kau hadir di sini, Kau hadir dalam hidup anak-anak-Mu ya Bapa ya Tuhan Roh Kudus. Roh Kudus hadir di sini. Terima kasih Tuhan Yesus Roh Kudus. Pribadi yang menawan dan suci. Amin. Ku rindu mendekat, mengerti hati-Mu, berjalan dalam kehendak-Mu. Amin. Roh Kudus manis dan lembut, Kau pribadi yang menarik Tuhan. Amin. Penolong yang jadi dan suci, Engkau suci, Engkau kudus Tuhan. Ku rindu mendekat, mengerti hati-Mu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bekerjalah ya Roh Kudus. Amin. Bertatalah, amin. Lebih lagi urapan-Mu ya lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Amin. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di
berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Yesus, kembali pada pagi hari ini kami merendahkan hati mendengar firman-Mu. Biar Roh Kudus Tuhan mengurapi kami, sehingga kebenaran firman-Mu Tuhan boleh mengubahkan hidup kami. Segala kuasa kegelapan roh jahat coba mengganggu hati, pikiran kami, konsentrasi kami. Kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, dalam namamu Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara, selamat pagi, selamat kita mengikuti mesbah doa pagi. Saudara, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, saudara, di dalam dengan satu tema, dunia ini akan berlalu. Ya, saudara, di dalam 1 Korintus 7 kita akan membaca 1 Korintus 7 ayat yang ke-29. 1 Korintus 7 ayat yang ke-29. Kita akan membaca di sini. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri, dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis, dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira, dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya, sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Saudara, kita hidup dalam suatu masa di mana semua hal duniawi dengan segera akan berlalu, ya. Oleh karena ini, saudara, maka kehidupan di dunia ini harus kita pandang sebagai, saudara, sesuatu yang bersifat sementara atau fana. Karena itu kita tidak boleh, saudara, menaruh hati kita, saudara, sepenuhnya atau mengutamakan dunia ini. Sebaliknya, kita harus mengarahkan perhatian yang utama kepada Tuhan dan kerajaan-Nya. Saudara, firman Tuhan katakan, orang yang beristri seolah-olah mereka tidak beristri, orang yang menangis seolah-olah tidak menangis, orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira, orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya, sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Saudara, Tuhan ingin kita memiliki cara pandang yang benar, seperti apa yang firman Tuhan ajarkan. Cara pandang ini adalah, saudara, bahwa kita harus memandang bahwa kehidupan kita di dalam dunia ini hanya bersifat sementara. Oleh karena itu, saudara, bagaimana sikap kita tentang dunia ini akan segera berlalu. Yang pertama, Tuhan mengajar bahwa hati kita tidak boleh terikat pada dunia ini, tetapi terikat kepada Tuhan. Saudara, firman Tuhan kata seolah-olah ini, saudara, mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus memandang dunia ini dari sudut pandang Tuhan sendiri. Saudara, kita tidak boleh menaruh hati kita terikat kepada dunia.
saudara, di dalam kerajaan surga firman Tuhan katakan tidak ada lagi kawin atau mengawinkan. Ya, di dalam kerajaan surga, saudara, kita hal-hal yang bersifat dunia, dikatakan firman Tuhan dengan segala keinginannya akan berlalu. Ya, harta yang kita miliki ini pun pada satu saat akan kita tinggalkan, ya saudara. Ya, apapun yang kita miliki tidak kita bisa bawa, saudara, setelah kematian menjemput saudara atau dunia ini akan berlalu. Ya, saudara, hati kita tidak boleh terikat pada dunia, tetapi terikat kepada Tuhan. Kita harus menjaga diri agar tidak terjebak, saudara, oleh keinginan duniawi yang bersifat fana sehingga kita melupakan Tuhan. Ya, saudara, firman Tuhan mengatakan tadi bahwa firman mengingatkan bahwa dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15 sampai 17 katakan, janganlah engkau mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Karena apabila engkau mengasihi dunia ini, maka kasih Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab apa yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, tetapi dari dunia ini. Dan dunia ini sedang lenyap dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup selama-lamanya. Saudara, berulang kali firman Tuhan mengatakan bahwa dunia tempat kita berpijak ini akan segera berlalu. Oleh karena itu kita tidak boleh, saudara, hati kita terikat kepada dunia ini, supaya kita tidak binasa bersama-sama dengan dunia ini. Saudara, umumnya orang dunia hatinya terikat oleh harta, hatinya terikat cinta akan uang dan mengejar kesenangan. Ya, inilah orang dunia. Mereka tidak menyadari bahwa satu saat apa yang mereka miliki itu akan mereka tinggalkan, sehingga pikiran dan hati mereka dibutakan oleh ilah zaman ini, saudara, sehingga mereka melupakan Tuhan. Walaupun mungkin Tuhan ada di mulut mereka, namun hati mereka jauh daripada Tuhan. Saudara, tidak ada ruang di dalam hati mereka kepada Tuhan. Hati mereka dipenuhi dengan hasrat duniawi. Saudara, pikiran mereka hanya memikirkan perkara-perkara yang duniawi. Saudara, firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Ya, inilah yang bersifat kekal yang akan kita bawa sampai masuk di dalam kerajaan surga. Kita harus mengutamakan Tuhan dan kerajaannya, saudara, karena ini yang bersifat kekal. Hati saudara dan saya harus melekat dan terikat kepada Tuhan, sehingga saudara, kita tidak akan menjadi tergoncang oleh apapun dalam dunia ini, ataupun kita kehilangan segala apa yang kita miliki, kita tidak tergoncang. Asal hati saudara dan saya terikat hanya kepada Tuhan. Saudara, Kolose 3 ayat yang kedua mengatakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saudara, hal ini bukan berarti kita tidak boleh memikirkan tentang pekerjaan, aktivitas sehari-hari kita, ataupun ekonomi kita, karir kita, jabatan kita, keluarga kita, dan sebagainya. Ya, tetapi saudara, firman Tuhan mengajar kita untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada bersama-sama dengan Allah. Saudara, inilah yang paling utama. Apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup saudara dan saya, apa yang menjadi keinginannya,
hati dan pikirannya, biarlah itu boleh ada di dalam hati saudara dan saya, sehingga setiap waktu kita boleh berjalan menurut kehendak Tuhan, menurut hati, pikiran dan perasaan Tuhan, sehingga hidup saudara dan saya menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu kita perlu mengenal akan firman-Nya. Kita perlu bersekutu erat dengan Tuhan di dalam hari-hari kita yang singkat di bumi ini. Itulah yang menjadi kebahagiaan yang sejati di dalam hidup saudara dan saya. Saudara, segala apa yang kita miliki itu hanyalah sebagai tambahan, saudara, yang memperlengkapi, yang menambah kebahagiaan kita. Namun yang paling utama, saudara, yang menjadi kebahagiaan kita apabila kita hidup dekat dengan Tuhan. Saudara dan saya merasakan bagaimana sukacita, damai, sejahtera Tuhan, pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan ada dalam hidup saudara dan saya. Saudara, hal yang kedua, firman Tuhan, bagaimana sikap kita tentang dunia ini akan segera berlalu. Hati tidak boleh, yang pertama, hati tidak boleh terikat pada dunia, tapi terikat kepada Tuhan. Yang kedua, merindukan tanah air sorgawi. Saudara, dalam Ibrani pasal yang ke-11, saya akan bacakan Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-13, dikatakan, dalam iman mereka semua telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air, dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air sorgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Saudara, kerinduan orang-orang percaya, termasuk saudara dan saya, adalah tanah air sorgawi. Hendaklah kita memandang kehidupan kita di dunia ini, kita sebagai orang asing dan pendatang, perantau di dunia ini, karena dunia tempat saudara dan saya tinggal ini hanya sementara, akan berlalu. Oleh karena itu Tuhan menjanjikan saudara dan saya langit baru dan bumi yang baru, di mana tidak ada lagi ratap tangis dan air mata, tidak ada lagi kematian, saudara. Yang ada adalah hidup kekal bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan-Nya. Inilah yang menjadi pengharapan orang percaya, dan biarlah hati kita boleh tertuju kepada Tuhan dan kerajaan-Nya, memikirkan perkara-perkara yang di atas dan bukan di bumi. Ini membuat saudara dan saya tidak lagi terikat kepada dunia ini, tetapi terikat kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, kiranya menjadi berkat dalam hidup saudara dan saya pada pagi hari ini. Kita akan tundukkan kepala. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Biar roh Tuhan boleh terus mencelikan mata rohani kami, agar kami tidak dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga hati dan pikiran kami melekat dan terikat kepada dunia ini. Tuhan, tetapi Tuhan mencelikan mata rohani kami, agar kami dapat memandang seperti firman-Mu, memandang seperti Tuhan memandang, bahwa dunia tempat tinggal kami ini hanya sementara, dan kami hanya pendatang dan perantau di dunia ini. Rumah tempat kami bukanlah di dunia ini, tapi rumah yang telah Tuhan siapkan bagi kami di dalam kerajaan-Mu. Oleh karena itu kami harus hidup benar di hadapan Tuhan. Kami harus hidup melakukan kehendak-Mu, menyenangkan hati Tuhan, melekat erat kepada-Mu ya Tuhan dimanapun kami ada, mengutamakan Engkau dalam segala perkara dalam hidup kami, agar Tuhan hidup kami boleh senantiasa bergantung dan melekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa bagi kami yang lemah saat ini, Tuhan kuatkan.
yang menghadapi kekurangan ekonomi, Tuhan, supaya mereka jangan putus asa dan khawatir, tetapi berharap kepadamu, dan Tuhan membuka jalan sehingga ada pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami. Kalau kami mengutamakan kerajaan-Mu dan kehendak-Mu, kami percaya Tuhan akan membuka jalan bagi kami. Tuhan, sembuhkan juga setiap kami yang mengalami sakit. Ulurkan tangan-Mu menyembuhkan kami ya Tuhan. Kalau disebabkan karena dosa, Tuhan ampuni dosa-dosa kami. Kalau ini merupakan satu ujian iman bagi kami mau menguatkan iman kami kepadamu, tetap percaya kepadamu, sehingga kami boleh melihat kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kami. Kami berdoa setiap masalah pergumulan apapun Tuhan yang kami hadapi dalam rumah tangga, dalam masalah apapun yang kami alami Tuhan, kiranya Tuhan yang membuka jalan dalam hidup kami. Yang bekerja, yang berusaha, berdagang, yang studi Tuhan sepanjang hari ini, Tuhan menyertai, sehingga kami boleh merasakan pemeliharaan, pertolongan, perlindungan-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa kami, dari Presiden kami Pak Jokowi maupun para menterinya, Wakil Presiden Tuhan, dan setiap aparat keamanan TNI maupun Polri Tuhan, petugas-petugas COVID. Biarlah Tuhan kami semua boleh bekerja sama, bersatu ya Tuhan. Juga bangsa kami Tuhan, mereka boleh mematuhi protokol kesehatan, sehingga pandemi ini ya Tuhan semakin melemah, dan semakin Tuhan COVID ini semakin berlalu dengan seizin daripada Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, pulihkan bangsa kami, keadaan ekonomi bangsa ini, sehingga bangsa ini kembali bangkit perekonomiannya ya Tuhan. Dan kami berdoa biarlah roh pertobatan itu senantiasa ada kepada setiap kami ya Tuhan, sehingga kami selalu ingat akan Tuhan di dalam hari-hari hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, angkatlah hatimu dan terima berkat Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Saudara, kalau saudara diberkati lewat tayangan ini, saudara melalui mesbah doa pagi ini, kiranya saudara dapat membagikan pada rekan-rekan, teman dan saudara-saudara ya, sehingga kita semua boleh diberkati dan bertumbuh di dalam iman percaya kepada Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.